Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan zuhur yang singkat ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah kultum ya barangkali yang berkaitan mengenai adab seseorang ya yang masuk ke dalam kamar orang tuanya. Adab seorang anak atau seorang pembantu ya yang apabila dia ingin masuk ke dalam kamar ya, orang tuanya atau majikannya. Bahwasanya agama Islam ini bukan hanya berbicara mengenai syariat dan hukum saja, ibadah saja, melainkan juga di situ banyak berbicara mengenai adab, ya, perilaku, ya, tingkah laku. Di antaranya adalah yang akan kita ingin jelaskan pada kesempatan yang singkat ini, yaitu adab seorang anak, ya, apakah dia itu baligh, ya. Berarti kalau dia laki-laki umurnya mungkin di bawah 15 ya. Atau nanti ya setelah dia baligh. Begitu juga adab seorang pembantu ya, misalnya kita mempunyai pembantu di rumah. Bagaimana adab seorang pembantu tersebut apabila masuk ke dalam kamar majikannya. Di dalam ya, surat An-Nur ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ya, hamba sahaya ya, di sini maksudnya hamba saya adalah budak ya. Barangkali sekarang tidak ada lagi perbudakan, tetapi kita mengenal sekarang dengan istilah pembantu ya, pembantu rumah tangga barangkali ya. Ya. Hendaklah apabila dia itu masuk ya ke dalam kamar ya majikannya ya, suami istri majikannya, hendaklah dia itu meminta izin, liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Kemudian walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Begitu juga kepada anak-anak ya yang masih kecil, yang belum sampai umur baligh, hendaklah juga meminta izin apabila dia itu ingin masuk ke kamar orang tuanya. Ya. Kapan itu? Allah menyebutkan di sini salah samarratnya, 3 waktu, 3 kesempatan. Kenapa demikian? Karena terkadang Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak tersebut ya masuk menyelonong ya, ke dalam kamar orang tuanya, itu bisa saja nanti dia melihat apa yang seharusnya atau apa yang sepantasnya tidak patut dia lihat. Nah, sehingga nanti terekam di memorinya ya, dan itu berdampak kepada psikologinya, kejiwaannya. Begitu juga dengan pembantu yang terkadang masuk ke dalam kamar kita, nah, itu tidak tahu waktu, asal dia membersihkan rumah, dia masuk saja tanpa ya minta izin atau tanpa mengetahui waktu yang seharusnya di situ dia tidak boleh memasuk ke dalam kamar tersebut.
Di sini Allah menyebutkan ada 3 waktu, yang mana ketiga waktu tersebut apabila anak ini atau pembantu tadi ingin masuk ke dalam kamar kita atau kamar suami istri majikannya, maka hendaklah di situ dia meminta izin. Kapan saja itu 3 waktu tadi? Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, yaitu sebelum sholat subuh, ya, sholat subuh. Nah, ini barangkali kita orang tua mungkin seperti suami istri, ya, itu barangkali berpakaian yang belum pantas dilihat oleh orang tua, atau ya belum memakai pakaian yang sempurna barangkali, ya, setelah tidur malamnya, ya, kemudian paginya mungkin ya belum bersiap-siap, ya, apakah mandi atau bersiap-siap atau memakai pakaian yang sempurna, yang tertutup dan seterusnya. Maka oleh sebab itu sebelum sholat subuh ini itu anak, ya, apalagi pembantu, ya, itu dilarang masuk ke dalam kamar ibunya atau bapaknya atau orang tuanya, kecuali setelah dia meminta izin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, apabila kamar kita berkunci, ya dikunci. Ya. Jangan sampai nanti anak kita, apalagi anak kecil, ya, menyelonong aja masuk, kita belum berpakaian yang sempurna. Ya, karena hal demikian itu bisa mengganggu, ya, psikologinya, kejiwaannya. Nah, ini yang pertama waktunya, yaitu sebelum, ya, sholat subuh atau sholat fajar. Yang kedua waktunya adalah wahina tad'una thiyabakum minal zahirati, dan ketika kamu meletakkan pakaianmu atau membuka pakaianmu ketika zuhur. Ya. Maksudnya di sini ulama menjelaskan adalah ketika kita, ya, orang tua pasangan suami istri tadi istirahat zuhur atau tidur, ya, ketika siang. Kalau istilah agamanya namanya qailulah, ya, qailulah. Waktu qailulah ini kapan, Ustaz? Waktu qailulah ini ada ulama yang mengatakan sebelum zuhur, ya. Tetapi pendapat ulama yang kuat adalah, ya, hina az-zahirah, ketika setelah zawal atau setelah zuhur, antara jam 1 sampai jam 3 siang. Dan qailulah ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai kegiatan, pekerjaan, kesibukan, maka hendaklah di situ kita beristirahat pada siang hari atau namanya qailulah. Seperti hadis yang, ya, diriwayatkan, ya, yang mana hadis ini hasan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, qilu fa inna syaitana la taqilu, ya, istirahat sianglah kamu karena syaitan itu tidak beristirahat pada siang hari. Nah, ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kegiatan, kesibukan, pekerjaan, maka dianjurkan kita untuk istirahat siang atau tidur siang, atau istilah agamanya namanya qailulah. Karena syaitan itu pada dasarnya tidak beristirahat siang. Nah, seperti itu disebutkan di dalam hadis. Nah, ini yang kedua. Ketika orang tua atau pasangan suami istri tadi barangkali beristirahat dan menanggalkan pakaian luarnya, maka ketika itu seorang anak, ya, yang belum sampai baligh umurnya, begitu juga dengan pembantu tadi itu, dilarang masuk ke dalam kamar orang tuanya tanpa izin. Kalau dia mau masuk ada keperluan izin terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu kamar tersebut haruslah, ya, dikunci oleh orang tuanya, agar di situ tidak lalu lalang, ya, baik itu anak maupun, ya, pembantu masuk ke kamar tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, waktu yang harus, ya, anak tadi atau pembantu tadi itu meminta izin kepada orang tua atau majikannya adalah mim ba'di sholatil isya, yaitu setelah sholat isya. Ya, ketika, ya, sudah capek bekerja, mau beristirahat pada malam hari, sudah selesai melaksanakan sholat isya, maka di situ anak dilarang masuk ke dalam kamar orang tuanya. Oh, Ustaz, kalau misalnya anak ambo masih laluknya jujur orang tuanya baru mulai. Nah, hendaklah di situ, ya, orang tua memisahkan anaknya dalam hal
tidur atau tempat tidur tadi apabila anak tersebut sudah tidak minum ASI lagi. Kalau sudah umurnya 2 tahun tidak minum ASI lagi dipisahkan. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya sampai umur 15 tahun ya, apalagi kalau dia ya nanti sudah ya dewasa atau sudah baligh. Oleh sebab itu ya anak diberikan tempat tidur yang khusus baginya. Ya, setelah dia selesai ya ASI tadi itu, air susu ibu tadi itu. Maka ketiga waktu ini kaum muslimin, kaum muslimat, seorang anak tersebut yang belum baligh tersebut haruslah meminta izin kepada kedua orang tuanya sebelum dia masuk ke dalam kamar orang tuanya itu. Yaitu sebelum sholat subuh, ketika istirahat siang, dan setelah sholat isya. Jangan kita biarkan saja anak kita lalu lalang masuk ke dalam kamar orang tuanya. Nanti terlihat sama dia apa yang tidak seharusnya terlihat. Itu akan mengganggu kejiwaan dan psikologinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, salasu auratil lakum. Yang demikian itu adalah waktu aurat, ya, waktu aurat. Salasu auratil lakum. Waktu aurat yang tidak boleh nampak, ya, bagi orang di luar, baik itu anak maupun pembantu tadi itu. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Tidaklah dosa bagi kalian ya selain dari waktu yang 3 tadi. Jadi kalau selain waktu yang 3 tadi ya boleh saja, silakan kalau anak mau masuk ke dalam kamar orang tuanya. Ya misalnya ya sebelum sarapan pagi misalnya, atau sore hari misalnya, ya, atau waktu duha misalnya, nah, itu tidak apa-apa. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Tidak ada bagi kalian dan bagi mereka dosa ya, apabila dia masuk selain dari ketiga waktu yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah lanjutkan, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Yang mana mereka itu barangkali bisa masuk ya, keluar ya, tawaf ya. Ya, apabila dia pembantu barangkali dia masuk ke dalam kamar kita untuk membersihkan kamar ya. Apabila anak itu ya barangkali ada keperluannya masuk ke dalam kamar orang tuanya, itu tidak apa-apa kecuali pada 3 waktu yang kita sebutkan tadi itu. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Allah ini banyak macamnya. Ada ayat-ayat yang tersurat ya, seperti Al-Qur'an yang kita bacakan ini, ada juga ayat-ayat yang tersirat, yaitu alam semesta ini, atau istilah orang Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Begitu juga dengan adab dan keseharian kita. Itu semua adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Semoga penyampaian kita yang singkat ini ada manfaatnya, kaum muslimin, kaum muslimat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا